Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya kawan pajak, kembali bertemu di Rujak Madya Rumpi Pajak bersama KPP Madya Pekanbaru. Yang kali ini kita akan membahas part 2 dari SPT Delta yang diatur di Per 11 tahun 2025. Di part pertama, di bagian pertama kita sudah bahas tentang deposit, kemudian ada bahas tentang SPT itu apa, kemudian SPT normal, pembetulan dan lain-lain. Namun untuk mengingatkan kembali kawan pajak, kita akan coba recap sedikit aja. Mungkin bisa dibantu Pak Firdaus? Ya, kawan pajak, kita coba ulang ya sedikit. Ya, Jadi yang sesi pertama tadi kita udah bicara tentang pembetulan merupakan hak kita ya, wajib pajak. Kemudian catatan untuk bupot atau waktu pajak kalau masalah identitas, salah identitas atau memang transaksinya tidak jadi, maka dia harus pembatalan. Ya. Nah, itu kan pajak. Kemudian efek pembetulan bisa menyebabkan sanksi apabila dia kurang bayar. Baik. Ya. Kemudian tadi deposit bisa kita manage ya kawan pajak agar kawan pajak tidak terlambat melakukan pembayaran. Baik. Kita lanjut Pak Firdaus. Ya. Ini masih tentang SPT pembetulan kawan pajak. Nah, terkait dengan fast refund nih Pak Firdaus. Ya. Beda tahun lalu dengan yang sekarang itu yang paling signifikan apa nih Pak Firdaus? Karena banyak yang tanya juga ke helpdesk nih. Jadi kalau kita bicara SPT PPN lah paling SPT PPN. Kalau SPT PPN kalau dulu kan kita bisa pertama di normalnya pilih pengembalian pendahuluan. Ya. Dia lebih bayar ya. Lebih bayar pengembalian pendahuluan. Kemudian ternyata berubah pikiran nih. Kayaknya nggak butuh fresh money misalnya ya. Maka dia lakukan pembetulan dengan pilihannya kompensasi. Baik. Nah dengan adanya Kortek gimana sih sekarang? Nah terus yang mau kita sampaikan kembali kawan pajak bahwa konsep SPT Delta ini kan kalau kita ngomongin SPT Delta maksudnya adalah selisihnya. Jadi kalau kita contohkan nih kawan pajak, pertama lebih bayarnya 100 juta. Baik. 100 juta, kemudian ternyata pembetulan lebih bayarnya jadi kurang, jadi 80 juta gitu. Nah, 20 jutanya itu merupakan delta, selisih dari normal ke pembetulan. Jadi kawan pajak basic mikirnya harus kita ulang lagi nih, sama seperti di sesi yang pertama tadi. Baik. Ya. Nah, ini kalau memang seperti itu kan harusnya nggak ada perbedaan apa-apa dengan yang lalu dengan yang sekarang Pak Firdaus. Sama aja 180 ada selisih 20. Oh ya, memang gini kan pajak. Kalau dulu juga begitu, ya sama lah ya. Ada pernah. Tapi ada pilihan di SPT PPN itu karena memang di 2F di SPT PPN itu ada masih bisa kita isi gitu ya. Iya, betul. Jadi kita isi 0 maka dia ini kalau sekarang terisi otomatis. Iya. Nah, jadi kalau dulu kawan pajak ada dual konsep SPT pembetulan. Yang pertama memang delta, ya, yang seperti sekarang berlaku. Iya. Kemudian ada lagi konsep mereplace, mengganti SPT yang sebelumnya, yaitu gimana caranya? Caranya kalau dulu kan kita menolkan bagian 2F tadi yang kita sebutkan tadi, sehingga akan menjadi jumlah lebih bayar yang kita inginkan secara total. Baik. Ya kan, secara total. Nah, ketika di masa lebih bayarnya sudah udah total, tentunya ini bukan delta lagi. Baik. Nah, tetapi dia menggantikan SPT yang sebelumnya gitu. Ya, kalau ini memang di tengah nih kita bisa nolkan terkait dengan pajak di dalam pembetulan yang di sini sama dengan yang di bawah, artinya secara sistem itu langsung membatalkan SPT sebelumnya. Apakah kemudian kita anggap aja dia kan gitu ya, itu dulu. Nah, terus implikasinya apa dulu implikasinya Pak Firdaus? Kemudian misalkan kawan pajak nih awalnya SPT PPN ya, kita ngomong PPN seperti Pak Firdaus sampaikan tadi ya kan. Kemudian sudah di edit otomatis seperti Pak Firdaus sampaikan. Nah, itu kawan pajak kemudian replace ya tadi Pak Firdaus ya. Iya. Nah, kemudian
tadinya dia minta pengembalian kemudian terus berubah jadi kompensasi gitu ya. Benar, kompensasi. Jadi benar ya, implikasinya itu berbeda gitu ya. Baik. Ketika dia dual konsep dengan satu konsep. Nah, kalau yang lama clear ya, ketika dia pilih delta mungkin nggak ada bedanya. Tetapi ketika dia pilih mereplace, maka dia menganggap yang SPT sebelumnya nggak usah dilihat lagi lah gitu. Ini aja nih yang totalnya ada di sini nih, jangan lihat yang sebelumnya. Jadi itu kayak batal SPT-nya gitu. Nah, yang heboh tentunya memang karena kawan pajak konsepnya masih memakai konsep lama. Jadi kemarin itu 2F-nya udah nggak bisa diisi gitu kan, udah bisa diisi sehingga ini gimana cara settingannya, pengennya mereplace gitu kan. Jadi, nah di sekarang kita hanya mengenal satu konsep saja. Jadi ketika kawan pajak berubah pikiran dari pendahuluan, kemudian betulkan lagi menjadi kompensasi, walaupun lebih bayar sama gitu ya, itu sudah tidak bisa karena nilai LB-nya sama. Jadi kalau dia sama, dia akan nihil, tidak bisa lagi kita kosongin, tetap LB juga sebesar itu. Setelah itu ganti kompensasi, itu udah nggak bisa. Jadi karena nggak bisa lagi di bagian SPT sebelumnya itu dinolkan, tentunya jadi nihil ya? Iya betul. Kalau memang tidak bisa, kalau dia sama LB pembetulan dengan normal, dia akan nihil. Jadi yang harus mindset ya kita rubah adalah pendahuluan rubah kompensasi dengan tidak ada tambahan kurang lebih bayar, itu sudah tidak bisa, dia akan nihil. Nah, kemudian kenapa? Karena memang ketika kawan pajak pertama tadi di normal memilih pendahuluan, itu prosesnya tetap harus sudah dilakukan. Nah, proses pendahuluan jalan tentunya karena kebetulan dia tidak menghentikan proses pendahuluan itu, jadi tetap dilaksanakan yang normal tadi. Baik, karena sudah dipilih tadi pengembalian pendahuluan, maka tetap dilaksanakan prosesnya ya. Tidak mengubah atau tidak seperti dulu bisa dilakukan. Kebetulan mengubah yang normal jadi tidak kita laksanakan, tidak, dia tetap jalan gitu. Jadi kawan pajak sekalian, ini benar-benar hal yang baru ya. Soal delta ya, ini pembetulan itu hanya selisihnya saja. Kemudian bahwa ketika kita sudah lapor SPT pembetulan nihil, itu bukan berarti bahwa SPT kita tadi jadi benar-benar nihil dan lebih bayarnya sudah diproses kalau memang kita sebelumnya minta fast refund atau pengembalian pendahuluan. Nah, kemudian jadi kan tadi nihil, kemudian kita juga harus lihat dulu historinya bagaimana, karena tadi di awal normalnya kita minta pengembalian pendahuluan, kemudian kita minta lakukan pembetulan ya, jelas nilainya historinya. Ya, jadi lebih jelas ya, dan ini jangan khawatir, prosesnya tetap berjalan ya, seperti itu. Baik. Jadi ketika kawan pajak berubah pikiran jadi kompensasi dengan tidak ada penambahan lebih bayar, ini prosesnya ini udah jalan gitu. Jadi tidak ada lagi di kompen. Kenapa? Dia diproses gitu kan, jadi proses pendahuluan. Jadi kawan pajak ini penting juga kalau kita bicara histori. Kalau dia sebelumnya kurang bayar jadi besar. Nah, kan kalau dia pakai konsep delta kan terlihat. Pertama dia kurang bayar 100, kemudian kurang bayar bertambah jadi 20, jadi 120. Nah, terlihat step-step atau dia sebelum LB jadi KB juga terlihat kalau SPT itu berubah gitu. Jadi histori ini penting juga. Nah, ini menarik nih Pak Firdaus tadi singgung kalau dia jadi KB ya. Ini banyak juga yang nanya. Tadi kan kalau kita bahas sebelumnya karena dia tadi pengembalian pendahuluan 100, kemudian melakukan pembetulan jadi kompen 100, tapi nggak bisa lagi sekarang jadi nihil. Nah, gimana kalau dia tadi sudah awalnya normalnya lebih bayar, kemudian ketika dia pembetulan malah jadi KB kurang bayar, kan? Nah, gimana biar tetap LB, karena ini kan masih mindset kita masih yang lama nih. Kemudian mungkin kawan pajak masih banyak kok. Iya, kawan pajak juga pengen laporin ke pimpinannya, pimpinan juga masih pakai konsep yang lama nih. Ini KB jadi kena dong saya nih, gimana nih? Mungkin bisa dibantu Pak Firdaus. Jadi kawan pajak yang tadi kita contohkan 10, kemudian pembetulan jadi 80,
sebenarnya masih ada LB masih besar ini gitu Iya, kan. iya. Masa saya harus bayar lagi? Iya, kan Kawan kita pajak, punya nih 20 iya. lagi nih. Ya. Jadi kawan pajak dual konsep memang mereplace, tapi kalau delta hanya selisih. Jadi hal yang seperti tadi tidak bisa dilakukan. Tetap dia harus ke penyetoran. Jadi intinya tetap kurang bayar. Tetap Pak kurang Firdaus, ya? bayar. Jadi kawan pajak walaupun nanti ceritanya misalnya di LB kompensasi ya. Iya. Kompensasinya di sana belum lapor kok atau belum dipakai kok Iya. gitu kan. Tetap kawan pajak dalam konsep sekarang LB yang sudah dikompet itu sudah digunakan, dianggap sudah digunakan. Pokoknya sudah dikirim, sudah selesai nih ya, nggak iya, bisa lagi nggak ya. bisa lagi itu ditarik mundur. Iya. Jadi tetap hasil kurang bayar tetap melakukan penyetoran. Iya. Seperti itu. Nah, Karena yang itu lama kan pasti akibatnya. karena ini belum digunakan masih bisa. Kalau Iya. sekarang kan nggak bisa lagi. Nggak bisa berarti lagi. ya. Tetap udah terkirim dia. Iya, Nggak iya. bisa ditarik gitu. Ya tentunya KB ya udah jadi kurang bayar, ada kemungkinan kena denda kan gitu. Baik. SPT Delta nih tadi kita cerita lebih banyak ke PPN. Apakah berlaku juga untuk SPT yang lain, Pak Firdaus? Oh iya, kalau kita bicara SPT lain mungkin PPH PPN, PPH SPT masa PPH ya. Ya. SPT masa PPH ada 21 dan unifikasi. Ya. Nah, dalam unifikasi itu sebenarnya mirip dengan PPN ya, karena ada pembatalan butuh potong, kemudian ada pembetulan kalau penggantian butuh potong, kalau di sini pembetulan dan penggantian faktur pajak. Gitu kan. Namun di unifikasi ketika dia lebih bayar maka tidak bisa dikompensasi. Nah, tidak ada fitur kompensasi di sana. Jadi kalau kawan pajak melihat bentuk SPT induknya, dia kan nyamping kode-kode objek pajak, kemudian ini kurang bayar sekarang. Terus ada lagi nanti ke kolom yang dibetulkan. Nah itu konsep delta itu, dikurangi yang dibetulkan yang normal, maka jadilah SPT delta. Nah atas delta ini tidak bisa dikompensasi kawan pajak ataupun diminta pendahuluan, nggak ada fiturnya. Jadi untuk pengembalian atau memanfaatkan lebih bayar atas unifikasi cuma bisa dengan pengembalian pajak yang seharusnya tidak terutang, atau kita singkat PPYSTT. Nah, seperti itu kawan pajak. Baik, prosesnya pengembalian pajak yang seharusnya tidak terutang. Ya. Nah, ini prosesnya bagaimana nih Pak Firdaus? Ya, jadi ketika kawan pajak melaporkan SPT LB unifikasi, ketika dilaporkan maka akan terbentuk saldo kredit. Baik. Kelebihannya itu. Nah, di buku besar kawan pajak bisa lihat ya, di buku besar. Nah, ketika sudah terbentuk di buku besar dan dicek, oh di buku besar dia ini ada kredit nih, maka kawan pajak bisa meminta restitusi atau pengembalian yang tidak seharusnya terutang di formulir restitusi pajak. Jadi menu pembayaran, formulir restitusi pajak, kemudian kawan pajak jadikan itu merupakan kredit yang dimintakan pengembalian. Nah, jadi dia akan membentuk saldo dan saldo ini bisa saja kapan saja diajukan. Baik, ini apakah pengembaliannya atau restitusinya ini terkait dengan pemeriksaan Pak Firdaus? Ya, ini banyak juga ya, khawatiran kawan pajak, loh diperiksa dong gitu ya. Jadi ini pengembalian yang tidak seharusnya terutang ini tidak dilakukan oleh pemeriksaan atau tidak dilakukan pemeriksaan, tetapi hanya dilakukan penelitian kawan pajak oleh penyuluh. Baik. Jadi hanya memeriksa berkas, kemudian apakah alasannya benar, bisa diterima, kemudian belum dimanfaatkan, kemudian ini kayak PBK yang dulu lah gitu kan. Kayak dulu kan kita PBK gitu juga ya. Yeah. Nah, kemudian alasan-alasan yang harus kawan pajak pilih ketika mengajukan untuk yang unifikasi ini adalah pengembalian pajak yang seharusnya tidak terutang terkait dengan SPT. Ini harus jadi catatan nih, jangan pilih yang SPT. Iya, jangan pilih yang lain, tapi terkait SPT karena memang unifikasi terkait dengan SPT. Nah, baik. Jadi sebagai contoh, misalnya kawan pajak kita contohkan SPT unifikasinya itu lebih bayar 10 gitu ya. Iya. Dibayar 10, kemudian dia akan membentuk saldo kredit sebesar pembetulan habis ya 10, pembetulan 8, jadi kecil nih kurang bayarnya harusnya
sehingga terbentuklah lebih bayar 2 juta misalnya ya. Yeah. Nah ini akan membentuk saldo di pengembalian yang tidak asuransi terutang. Kemudian saldo ini sudah diajukan misalnya, atau kita cerita belum diajukan pengembalian, sudah terbentuk kredit tapi belum diajukan. Nah ternyata dilakukan lagi pembetulan yang ketiga. Yeah. Jadi 11. Nah kawan pajak, ini yang harus kita ini yang 2 tadi itu tidak serta-merta masuk ke 3 tadi, yang pembetulan ketiga. Jadi yang 2 ini tetap prosesnya tetap jalan walaupun dia tidak ajukan. Jadi kawan pajak tetap mengajukan, kalau yang dia menjadi besar maka tetap mengajukan dari 3 kelebihan 3 juta tadi. Jadi kawan pajak ini jadi catatan ya. Jadi ketika diajukan pengembalian yang tidak asuransi terutang itu, walaupun kita belum ajukan, kredit sudah terbentuk, itu dianggap sudah jalurnya itu. Baik. Jadi nggak bisa diganti lagi. Kemudian kita ulangi lagi kan pajak, ketika kawan pajak terkait unifikasi ada kesalahan atau pembatalan, mohon melakukan dengan berurutan atau bersamaan. Pembatalan, buat bukti potong, lapor. Kenapa? Karena ketika dia tidak runut, akan nanti banyak pengembalian yang susah diproses, pengembalian tidak asuransi terutang, seperti itu. Baik, nah itu tadi unifikasi. Dengan PPh pasal 21 gimana Pak Firdaus? Kalau 21 ini beda lagi. Ya. Kalau 21, kalau tadi kita PPN bisa kompen, PPN itu bisa banyak ya, kompen, pendahuluan, pemeriksaan. Kalau kompen, kalau 21 dia bisa dikompensasikan, kemudian kompensasikannya pun sama dengan PPN tadi, tidak bisa mundur. Ketika sudah dikompen ke masa seterusnya, dia tidak akan bisa mundur. Maka ketika dia ada kurang bayar, ada pembetulan, terbentuk kurang bayar, persis PPN harus dibayar, seperti itu. Nah, kalau misalnya ada kejadian error migrasi kompensasi SPT pasal 1 Desember 2024 ya, yang lebih besar ke 2025 nih Pak Firdaus. Ya, ini banyak ceritanya? Terjadi ya. Ya, banyak awal terjadi. Kemarin banyak nih, sampai dengan sekarang mungkin ya. Banyak terjadi kejadian. Ini sebenarnya kejadiannya karena memang dia pembetulan normal LB, terus pembetulan di masa setelah Maret, April, sehingga LB-nya jadi terbawa lagi kedua kalinya gitu kan, karena memang form di SPT-nya masih mengakomodir LB-nya, LB yang besar yang kayak mereplace tadi, jadi terbentuklah kompen yang double gitu. Jadi kawan pajak di per 11 ini diberikan pilihan untuk melakukan sebenarnya itu menetralkan istilah men-cancel out dari kompen yang salah tadi. Jadi di per 11 ada kode baru kawan pajak, yaitu di 21138. Nah, nama kode objeknya adalah penyesuaian kompensasi masa pajak sebelumnya. Jadi di sini kawan pajak tidak perlu bayar atau ini, yang penting tidak dimanfaatkan aja gitu kompennya. Menghilangkan kompennya dengan apa? Yaitu dengan menerbitkan bukti potong. Bukti potong sebesar, tentunya nilainya sebesar kompen yang tidak seharusnya kita manfaatkan. Jadi dia jadi offset ya. Jadi terhilang jadinya gitu. Baik, jadi kawan pajak intinya kalau di unifikasi kita melakukan permohonan pengembalian pajak seharusnya tidak terutang. Kalau konsep deltanya begitu Pak Firdaus ya. Kemudian kalau di SPT PPh pasal 21 dia kompensasi, gitu ya Pak Firdaus ya. Nah, kalau terkait dengan SPT PPN yang sebelum LB-nya tadi, apakah kita minta pemeriksaan? Ini ada hal yang baru nggak, Firdaus? Ya, mungkin kawan pajak udah lihat di induknya tuh ada fitur ganti SPT sebelumnya. Baik. Ya, fitur itu ternyata nggak muncul ketika dia milih kompensasi. Iya. Nah, jadi kawan pajak, fitur ganti SPT hanya muncul ketika kawan pajak melakukan SPT lebih bayar, kemudian memilih untuk dilakukan pemeriksaan. Jadi memang
ketika kawan pajak memilih pemeriksaan, maka fiturnya muncul. Ya. Berarti kawan pajak, ketika kawan pajak berubah pikiran, tadi kita cerita defaultnya tidak bisa berubah pikiran ya. Iya. Nah, tapi untuk yang kasus seperti ini dia bisa berubah pikiran dari pemeriksaan jadi kompen misalnya, itu masih bisa. Jadi kawan pajak tinggal memanfaatkan fitur tadi. Kalau normalnya pilih pemeriksaan, kemudian kan pemeriksaan masih lama ya, ada penelitian SP2 semua. Kawan pajak bisa ternyata berubah pikiran, bisa memanfaatkan fitur ganti SPT. Jadi LB-nya tetap segitu, tapi kawan pajak bisa pilih kompensasi. Ya, jadi seperti itu untuk SPT normal yang dimintakan pemeriksaan. Baik Pak Firdaus, ini cerita tentang koreksi kompen Pak Firdaus ya. Kalau di pasal 21 tadi ada disinggung koreksi kompen dengan melakukan penyetoran atau menerbitkan bukti potong baru ya. Nanti ada kode-kode tertentu gitu ya. Nah kalau di PPN bagaimana Pak Firdaus? Ada isu-isu katanya isi di 2F dan segala macam nih, bisa dibantu? Mungkin kawan pajak ada dengar, udah pakai aja 2F gitu Iya benar sekali. Jadi memang 2F itu sebenarnya perhitungan kembali pajak masukan yang sudah dikreditkan. Iya. Ya, fitur ini sebenarnya peruntukannya sebenarnya untuk bermacam hal yang memang waktu itu sudah dilakukan pengkreditan dan namun harus dilakukan koreksi karena menurut aturan perpajakan ternyata tidak boleh dikreditkan semua. Gitu. Bisa jadi karena gagal beroperasi, bisa jadi karena ada yang penyerahan yang tidak terutang, macam-macam. Jadi intinya fitur 2F ini sebenarnya bukan untuk melakukan adjustment atau penyesuaian atau koreksi atas kompen. Mengapa kantor pajak menyarankan ini memang satu-satunya cara ya, satu-satunya cara. Kalau dari kantor pusat itu dia ibaratkan lifeboat atau penyelamat sementara, tidak untuk digunakan secara berlebihan gitu, hanya untuk ketika dia salah gunakan itu, karena sistem tidak bisa mengisi nilai kompen dengan manual atau free text seperti itu. Jadi memang ini kawan pajak manfaatkan kalau memang itu kesalahan kompensasi, tapi kalau di luar itu tidak boleh seperti itu. Dan memang kami juga sarankan kepada kawan pajak sebelum melakukannya, kawan pajak konsultasi dulu ke kantor pajak. Jadi nanti dari kantor pajak tentunya akan menerbitkan namanya tiketing ke pusat, menanyakan sambil apabila kawan pajak butuh cepat, memang 2F itu jalan satu-satunya. Baik. Ini apakah diisi positif atau negatif gimana tuh? Tentunya diisi positif ya, karena diisi negatif untuk mengurangi ya. Mengurangi lebih bayar yang tidak seharusnya tadi. Kalau diisi negatif positif dia akan menambah, dan ini jadi kacau juga hitungannya. Baik. Nah Pak Firdaus, yang paling sering ditanyakan lagi oleh kawan pajak nih, di Per 11 ini ada bahas relaksasi nggak Pak Firdaus? Ya tadi relaksasi kita udah bicara tadi, relaksasi tadi bukti potong yang untuk adjust lebih bayar tadi ya, kompen tadi. Kemudian sekarang hal yang direlaksasi juga adalah terkait dengan formulir yang diterbitkan sebelum terbitnya Per 11 ini. Nah, jadi dinyatakan di sana adalah bentuk formulir SPT yang sudah diterbitkan sebelum Per 11 ini dianggap sudah memenuhi ketentuan. Walaupun mungkin kawan pajak ada yang mungkin kejadian faktur pajak tidak terbit barcode, seperti itu. Jadi menurut ini Per 11 ini mungkin dimaksudkan seperti itu, bahwa seluruh yang terbit sebelum berarti 21 Mei ke bawah itu sudah dianggap memenuhi ketentuan. Baik. Sebelum kita tutup, Pak Firdaus mungkin bisa disampaikan sedikit resume kita khususnya di bagian yang kedua ini. Silakan. Jadi kawan pajak, konsep data SPT itu adalah ketika kita melakukan memilih, pertama konsep delta adalah selisih. Baik. SPT normal, pembetulan 1, 2 itu berlaku semua. Tidak ada yang hilang atau tidak dianggap. Ya, jadi ketika dia milih kompensasi, ya udah kompensasi. Jadi tidak bisa jadi restitusi gitu.
kecuali memang ada tambahan. Kemudian kawan pajak, fitur ganti SPT hanya muncul ketika kawan pajak memilih LB pemeriksaan. Nah, itu baru bisa ganti rubah keputusan kita mau jadi kompen misalnya gitu. Kemudian yang terakhir kawan pajak, seluruh dokumen sebagaimana kita sebutkan tadi dianggap memenuhi ketentuan yang diterbitkan sebelum berlakunya per 11/2025 ini. Seperti itu. Baik. Demikian kawan pajak pembahasan kita tentang konsep Delta atau SPT Delta di Per 11 tahun 2025 dalam 2 part ini. Ya, mudah-mudahan apa yang kita sampaikan bermanfaat bagi kawan pajak semuanya. Kami dari KPP Madya Pekanbaru di acara Rujak Madya ini bersama saya dengan Hairul dan Pak Firdaus mohon undur diri, sampai ketemu lagi di Rujak Madya berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.